Bu Kiki, hadir di Davos, Indonesia kan juga memperkenalkan destinasi super priority dan komunitas internasional ini kan, kalau Ibu lihat sepanjang perjalanan Ibu di Davos ini, apa yang Ibu temukan, Bu? Jadi Davos ini memang satu event dunia besar di mana pertemuan para eksekutif, para pengusaha dan government dalam rangka menunjukkan policy yang strateginya. Nah, kehadiran Pavilion Indonesia ini sebenarnya adalah salah satu untuk mempromosikan Indonesia, sebenarnya policy Indonesia yang sudah dan akan, antara lain investasi, gitu ya, mainnya di investment karena kan memang BKPM sebagai leadnya di sini. Namun demikian, kalau saya melihat banyak lagi opportunity sebenarnya kalau kita sedang ada di Davos. Saya melihat dari orang pertama akan invest tuh dia harus kenal dulu kan siapa sih Indonesia. Nah, makanya disampaikan oleh Pak Luhut di hari pertama kan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena di sini kan datang bisnismen. Tapi setelah itu orang mau datang itu dia melihat kondisi apa sih sebenarnya kalau kita bicara DNA-nya Indonesia itu apa? Nah, kalau kita lihat DNA-nya Indonesia itu pariwisata dan ekonomi kreatif. Begitu. Kalau orang mau invest, setelah dia invest misalkan di bidang mining, pasti ujungnya dia butuh sarana fasilitas hotel, dia butuh restoran, dia butuh hal-hal yang lain yang sebenarnya juga nanti bisa menarik wisatawan. Jadi event di Davos ini kalau saya lihat adalah yang paling penting adalah ketika kita networking dengan orang-orang sebanyak mungkin, tidak hanya investor, kalau saya melihat bahwa juga ada potensial kerjasama antar negara mungkin ya, tapi juga kemudian dikaitkan dengan bidang-bidang lain seperti sumber daya manusia gitu, karena isu yang juga berkembang kan terkait dengan green tourism, sustainable tourism, teknologi baru dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan. Ini juga saya melihat banyak yang dibawa ke Davos ini. Bu, kalau melihat pengembangannya ini kan masif ya Bu ya ke depan. Dan sebenarnya kalau dilihat berbagai daerah itu pasti akan punya kekhasan problem masing-masing. Bagaimana supaya pembangunan infrastruktur pariwisatanya juga bisa didukung oleh kesiapan dari masyarakatnya gitu. Jadi memang salah satu program prioritas Kemenparekraf itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi di mana di tempat-tempat destinasi memang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden di 5 destinasi prioritas, tidak hanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, tapi kami di Kemenparekraf itu pengembangan manusianya, Mbak. Jadi mulai dari baik yang kaitannya dengan hospitality, jadi bagaimana melayani tamu begitu ya, kita selalu ada berbagai macam proyek. Kedua adalah pengembangan UMKM ekrafnya. Jadi bagaimana pelaku di sana bisa mendapatkan manfaat. Jadi beberapa program mungkin masih ingat ya, dulu ada beli kreatif Danau Toba, kemudian ada program yang kaitannya dengan pelatihan upscaling dari para pelaku ekraf. Ini banyak. Jadi sebenarnya mostly programnya Kemenparekraf sekarang ini menyiapkan sumber daya manusia dan produk yang ada di destinasi tersebut. Bu, kalau dari komposisi penanaman modal sendiri di pariwisata tuh sebenarnya akan lebih banyak dari asing atau sebenarnya dalam negeri justru yang jadi targetnya, asing lebih marketnya, Bu? Enggak juga ya, jadi memang sebenarnya kita dorong di dua-dua, Mbak. Sebab kalau kita ada pemodal asing ya, kalau investasi asing tentunya ada devisa yang masuk, ada uang dari luar yang masuk ke kita. Kan kalau investasinya dalam negeri itu lebih kepada perpindahan, distribusi di uang. Tapi kalau di modal ya, tapi kalau yang dari asing itu ada uang yang masuk. Tapi yang paling penting adalah ujungnya mau investasi asing maupun dalam negeri, yang penting adalah bagaimana tenaga kerja yang dilibatkan. Nah, itu yang paling kita jaga sebenarnya kalau dari asing itu, bagaimana walaupun dia asing tapi harusnya nanti yang menempati posisi-posisi itu tetapnya orang Indonesia. Itu yang sangat kita harapkan ya. Jadi sama sih sebenarnya kalau saya lihat kita butuh dua-duanya. Bu, industri pariwisata ini kan dalam beberapa waktu terakhir kita lihat sangat rentan juga risiko nih, Bu. Kemarin COVID. Betul. Dan juga misalnya terjadi krisis regional juga bisa memungkinkan susahnya orang berwisata. Kalau Indonesia sendiri tuh untuk memitigasi risiko itu seperti apa, Bu? Supaya memastikan ketika dibangun, kalau misalnya ada volatilitas lah, Bu. Ya. Apa sih pengunjung yang datang,
tidak sampai terpuruk banget gitu. Jadi kita memang program kita ke arah sana itu ada di 4 ya Mbak. Satu kan kalau kita bicara pariwisata itu ada 4 pilar. Pilar pemasaran, pilar pengembangan destinasi, pilar pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, satu lagi pilar industri. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pengalaman kemarin, kita memang ketika COVID kita sangat membantu nih industrinya dengan berbagai skema-skema dukungan ini. Jadi memang pemerintah sudah punya sekarang, kita punya crisis management gitu ya. Jadi kalau ada krisis, apa yang kita lakukan? Anggaran itu dialihkan kemana gitu ya. Nah kemudian kalau saya kemarin itu kan terpuruk ketika kita ada PPKM ya, pembatasan perjalanan. Tapi Mbak, jadi kita ini sangat terbantu oleh domestic tourism sebenarnya kemarin. Domestic tourism itu sangat mendukung dari hidupnya kembali hotel-hotel. Kalau kita bicara Jogja, kita bicara Jawa lah karena di mana transportasi sangat bagus ya, akses sangat bagus. Itu cepat sekali pulihnya. Jogja, Jawa Barat, Bandung, Semarang malah sekarang yang dulu yang nggak kepilih malah Semarang ya, Surabaya itu sebenarnya sudah pulih, sudah kembali ya. Kita nggak, sebenarnya sama saja, yang penting tuh pengisian kamar hotel itu, kemudian restoran tumbuh. Nah kedua juga kita kan sekarang ke arah digital Mbak. Jadi di kemarin ketika COVID kita memang melakukan asistensi kepada para pelaku aircraft dan pariwisata untuk bisa masuk onboarding di digital. Sehingga ketika tidak, misalkan gini, dulu kan banyak terpuruk, cendera mata nggak ada yang beli ketika memang orang nggak ada yang pergi, tapi sekarang mereka bisa masuk di digital. Jadi tanpa ada wisatawan yang ini mereka masih bisa jualan. Nah ini yang sedang kita dorong terus, jadi memang ke arah digitalisasi itu biar terus ada di market, satu ya. Nah kedua tentunya sekarang kan apalagi tahun ini sudah mulai tuh program hari libur dipindahin. Kenapa nanti hari Senin kita libur kan? Karena Imlek di 22 minggu ditambahin Senin. Jadi pemerintah mendorong pergerakan wisatawan Nusantara sekarang. Jadi dengan program Bangga Berwisata di Indonesia aja diharapkan 2023 ini ada 1,2 miliar perjalanan orang di dalam negeri. Nah ini yang saya pikir beberapa policy kebijakan dilakukan pemerintah untuk mendukung pergerakan wisatawan. Harga tiket pesawat sekarang katanya ke Bali udah turun. Ya, dari yang 2 juta aja sekarang udah 700 sampai 500 ribu. Jadi saya pikir kebijakan dari hari libur, kemudian mendorong insentif melalui program-program digital ini juga menjadi salah satu fokus, dan yang juga kita akan terus lakukan adalah pendampingan pengembangan sumber daya manusia dan promosi pariwisata. Makasih banyak ya Bu Kiki Sama-sama. ya.